warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Yang terhormat Camat Jambi Luar Kota, Bapak Dede Novrianto SOS beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala Desa Mendalo Indah, Bapak Muslim SE. Yang kami hormati Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Bapak Joko Juwanto. Yang kami hormati tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, Ibu Dharma Etika. Yang kami hormati pendamping desa, Ibu Eniwati. Yang kami hormati Ketua TPPKK Desa Mendalo Indah, Ibu Nila Sari. Yang kami hormati Direktur BUMDes Mahesa Jaya, Ibu Maisaroh SPD. Yang kami hormati Penyuluh Pertanian, Ibu Mailina. Yang kami hormati Ketua RT 04, Bapak Sigit Kristianto. Dan yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita semua bisa hadir pada hari ini dalam acara panen perdana kebun ketahanan pangan Desa Mendalo Indah. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini Bapak Ibu semua, kita sama-sama menyaksikan momen penting, yakni panen perdana kebun ketahanan pangan Desa Mendalo Indah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemandirian pangan masyarakat desa sekaligus wujud nyata kolaborasi antara warga, pemerintah desa dan berbagai pihak dalam mewujudkan ketahanan pangan lokal yang berkelanjutan. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, kita mulai acaranya. Acara pertama adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Muji Darmono SPD. Kepada Bapak disilahkan. Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabatin bi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan baghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana. Subhanallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Direktur BUMDes Mahesa Jaya yang akan disampaikan oleh Ibu Maisaroh SPD. Kepada Ibu disilahkan. Dan Muaro Jambi, Ibu Dharma Etika. Yang kami hormati Ibu Pendamping Desa, Ibu Eniwati. Yang kami hormati Ibu Ketua TPPKK Desa Mendalo Indah, Ibu Nila Sari. Yang kami hormati Ibu Mailina selaku Penyuluh Pertanian Mendalo Indah. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 04, Bapak Sigit Kristianto, dan seluruh pengurus BUMDes, Ketua Unit Usaha, Penanggung Jawab Kebun, dan rekan-rekan seperjuangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur tak henti-hentinya kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini. Alhamdulillah telah terlaksana kegiatan panen perdana yang alhamdulillah pada hari ini dihadiri oleh Bapak Camat, Bapak Kepala Desa dan seluruh tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi salah satu program yang bermanfaat untuk masyarakat khususnya Desa Mendalo Indah. Salam dan salam tak lupa senantiasa kami sanjungkan kepada junjungan
besar baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali ini, yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri agenda panen perdana Kebun Ketahanan Pangan Desa Mendalu Indah. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua menjadi support energi bagi kami untuk terus senantiasa mengabdi dan berkontribusi bagi masyarakat, khususnya Desa Mendalu Indah. Saya Ketua BUMDes, Direktur BUMDes Mahisa Jaya Mendalu Indah beserta pengurus mengucapkan terima kasih sekali lagi yang tak terhingga kepada Bapak Ibu tamu undangan semua. Dan pada hari ini telah terlaksana kegiatan dan program ketahanan pangan yang menjadi amanah tugas dari BUMDes Mendalu Indah. Mohon izin Bapak Camat, kami sampaikan bahwasannya BUMDes itu berdiri tahun 2002. 2023 alhamdulillah berdiri satu unit usaha, yaitu jasa pembayaran dan layanan jual pulsa PPOB. Kemudian 2024 menambah satu unit usaha lagi, laundry. Nah, pada bulan Juli 2025 BUMDes Mahisa Jaya mendapatkan amanah dan tugas untuk menjadi penanggung jawab program ketahanan pangan Desa Mendalu Indah, dan otomatis tambah satu lagi unit usaha, yaitu unit usaha bidang pertanian, mengelola program ketahanan pangan. Dan alhamdulillah pada hari ini inilah kebun ketahanan pangan yang telah kami program yang telah terlaksana seperti itu. Tidak mudah mencari lahan di Mendalu Indah ini. Untuk mendapatkan 1000 meter persegi itu tidak mudah perjuangannya, tapi alhamdulillah pada hari ini kami mendapatkan bantuan dari masyarakat untuk mengelola 2 kebun ketahanan pangan. Jadi Mendalu Indah itu punya 2 kebun, Pak. Kebun 1 dan kebun 2. Kebun 1 berlokasi di RT 08, ada penanggung jawabnya. Kemudian ini kebun 2 di RT 04. Luasnya kurang lebih 3000 meter persegi. Untuk desa tematiknya kacang panjang dan komoditi pendamping mentimun. Nah, untuk kacang panjang belum bisa dipanen. Insya Allah nanti jika panen kami akan berikan kabar kepada Pak Camat. Dan tentunya doa dan dukungannya sangat kami harapkan, sehingga dalam menjalankan program ini kami mendapatkan support energi dan secara material maupun moral, sehingga program ini bisa terlaksana dengan maksimal dan menghasilkan hasil yang sangat ini ya Pak ya, yang sangat besar seperti itu. Kemudian hari ini kebun 2 Pak, kebun komoditas pendamping yaitu mentimun. Dan untuk sampai hari ini alhamdulillah jumlah panen yang kami hasilkan sementara 1 ton, udah 1 ton. Dan ini kalau perkiraan petani yang selama ini sudah berkecimpung di dunia pertanian, tanggal-tanggal segini ini adalah puncaknya Pak, puncak panen. Artinya hasil yang didapatkan itu lebih banyak daripada biasanya, hari-hari biasanya. Dan mudah-mudahan nanti sampai beberapa hari ke depan panen akan terus meningkat dan juga panjang usianya. Jadi timun bisa dipanen sampai berhari-hari dan terus bisa menghasilkan. Walaupun nanti juga akan ada penurunan jumlah kualitas dari buah yang dihasilkan. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan Pak. Yang terakhir, mohon maaf jika dalam penyambutan ada kekurangan di sana sini, dan juga kami bisa menyambut kehadiran Bapak, Ibu semua tamu undangan, Bapak Camat dan rombongan dengan sambutan yang seadanya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah yang akan disampaikan oleh Bapak Muslim SE. Kepada Bapak disilahkan.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat, Camat Kecamatan Jambi Luar Kota, Bapak Dede Noprianto Esos. Yang saya hormati Bapak Kasipem Kecamatan Jambi Luar Kota, Bapak Muhammad Rais Sesagi. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Mandala Indah dan anggota yang hadir. Yang saya hormati Direktur BUMDes beserta anggotanya. Yang saya hormati Bapak Kadus, Sekdes, Perangkat Desa. Yang saya hormati TAPM dari Kabupaten Muaro Jambi, pendamping desa Kecamatan Jambi Luar Kota. Dan saya cintai dan sayangi TPPKK Desa Mandala Indah. Yang saya hormati Bapak Ibu, adik-adik, para mahasiswa-mahasiswi dari UIN Jambi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena di sore hari ini yang panas kita masih diberi kesehatan dan dapat bertemu di kebun tematik Desa Mandala Indah, yaitu jenis tani mentimun. Salawat iring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah panen perdana, Bu ya. Panen perdana, tapi sebenarnya sudah dipanen, sudah menghasilkan kurang lebih 1 ton. Dan ini untuk menunjukkan Direktur BUMDes dalam mengelola ketahanan pangan yang sudah didanai oleh dana desa. Ini untuk Kecamatan Jambi Luar Kota, mungkin yang dari pertanian Pak Rais ya, mungkin masih yang pertama ya. Nah inilah memang kami di Desa Mandala Indah Pak Camat, untuk lahan mungkin agak kesulitan karena lahan yang lebar dan luas itu sudah dikuasai oleh perumahan-perumahan semua. Jadi sekarang ini makanya berpisah-pisah. Ada sebagian yang warganya yang diperbolehkan untuk tempat pertanian itu tidak langsung satu tempat dan luas gitu. Makanya ada yang di RT 8 dan ini di RT 04. Jadi walaupun terpisah-pisah ini tetap kita dari Desa Mandala Indah tetap menjalankan amanah dari Kementerian Desa yang sudah diaturkan atau regulasinya, kita tetap mengikuti. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah melihatkan contoh dari ketahanan pangan desa yang sudah menunjukkan ke arah-arah berhasil, Bu ya. Karena ini kemarin menjual yang sudah dijual yang kurang lebih 1 tonan ini di angka memang 4.000 masih, Bu ya. Di harga 4.000. Dan kami juga kemarin di anggaran ini memang kemarin waktu nanam kita tidak mengikuti iklim yang cocok untuk di bidang pertanian. Kemarin pas nanam kendala kami di musim panas. Nah, jadi tapi alhamdulillah timun di sini masih melihatkan pertumbuhan yang baik, sehingga walaupun tidak maksimal yang diharapkan tapi sudah menunjukkan untuk keberhasilan dalam ketahanan pangan yang sudah digiatkan oleh pemerintah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin ada arahan dari Pak Camat
yang sekiranya untuk masukan kami di BUMDes kami ini, yang sehingga dalam mempertahankan ketahanan pangan ini dapat berlanjut sampai ke berikutnya nanti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambutan Camat Jambi luar kota sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Bapak Dede Novianto Esos. Kepada Bapak disilahkan. Dan kita banggakan Datuk Kepala Desa Mendalo Indah. Selanjutnya yang saya hormati Ketua DPPKK Desa, Ketua BPD, Ketua RT, jajaran perangkat desa. Selanjutnya tadi saya dengar yang dari pertanian ada? Nggak ada dia. Selanjutnya yang saya hormati dan saya banggakan Ketua BUMDes beserta jajaran, ya. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk hadir pada kegiatan sore ini, yaitu panen perdana terkait dengan ketahanan pangan Desa Mendalo Indah. Selanjutnya salam bering salam kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua BUMDes, Datuk Kepala Desa, sore ini saya sangat berbahagia. Ya, artinya saya mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan untuk Desa Mendalo Indah. Oleh sebab itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita beri aplaus untuk Desa Mendalo Indah. Saya yakin dan percaya apa yang kita laksanakan hari ini itu adalah hasil kerja keras, ya, hasil dari gotong royongan kita, hasil dari daya pikir kita, karena tidak akan mungkin, ya, kegiatan ketahanan pangan ini dapat dicapai kalau tidak melalui proses kerja keras. Sesuai dengan pedoman Permendagri, saya ulangi, Permendes 3 ya, Permendes 3 2024 mengamanatkan bahwa setiap desa itu harus memiliki satu ataupun produk ketahanan pangan sesuai dengan tematik desanya masing-masing. Kita punya 19 desa, sudah barang tentu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada desa yang secara kultur masyarakatnya ataupun geografisnya memang petani atau perkebunan. Ada yang konteksnya perumahan, macam-macam jenis. Ya. Tapi itu tidak jaminan ketika itu tidak dianalisis dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena saya banyak berdiskusi sama desa, lebih menonjolkan susahnya. Itu loh, contoh diskusi sama Desa Mendalo Indah. Desa Mendalo Indah ada ketahanan pangan, langsung keluar kata-katanya, Pak, kami nggak ada lahan. Pak, kami perumahan semua. Pak, masyarakat kami itu masyarakat perkantoran. Pokoknya yang di list itu yang negatif semua. Yang tersampaikan tuh pokoknya yang susah semua. Ibarat kata, ya, gimana kita mau secara positif berpikirnya mau melangkah ke depan, sementara secara pribadinya aja sudah mendorong dia ke belakang. Ya. Nah, itu apa ya? Itu menjadi gambaran bahwa sebetulnya apapun itu kegiatannya, selagi kita rencanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, pasti ada hasilnya, whatever itu. Saya selalu tanamkan itu kepada seluruh jajaran. Hal kecil apapun lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Pasti jadi yang terbaik walaupun dia kelasnya kecil.
Tapi kalau diawali dengan sesuatu yang negatif, ya, pokoknya Pak. Kalau sudah pakai kata-kata pokoknya, apalagi dalil yang mesti saya sampaikan. Karena dia udah berbicara pokoknya susah Pak. Ya, nah, makanya tadi saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya ya, kepada kita semua bahwa apapun kondisinya, ya, apapun kondisinya, ketika kita duduk bersama, berpikir, menganalisa, kemudian kita laksanakan bersama-sama, gotong royong, ya, pasti ada solusinya, ya. Kalau begini kan, Ibu Eni, kalau boleh ditanya, panen perdana itu lahir dari desa yang bukan notabene-nya pertanian. Iya. Itu. Tapi saya hadir di sini, ini yang perdana terkait dengan panen pertanian, gitu, ya. Nah, jadi ini menjadi catatan lah ya, menjadi catatan bagi kita semua yang hadir di sini. Poin yang bisa kita petik adalah, marilah ya, kita selaku jajaran pemerintah, yang pertama itu adalah menjalankan pedoman peraturan perundang-undangan. Kenapa? Karena pedoman peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sudah barang tentu sudah diteliti, ya. Kemudian ada nilai yang harus, saya ulangi, ada nilai yang bakal kita petik dari pedoman yang ada, ya. Nah, jadi terkait dengan ketahanan pangan, ya, 20% dari dana desa, sore ini kita melihat hasilnya, ya. Sore ini kita sama-sama melihat hasilnya, ya. Kita kasih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hasil dari kerja kita semua yang dimotori oleh kawan-kawan di BUMDes, ya, ini sebetulnya adalah stimulan ya bagi masyarakat. Jangan kemudian ya kita membuat ini, namun kita tidak bisa memberikan contoh. Itu juga harus jadi catatan. Jadi harapan kami ya, kegiatan pertanian, kalau tadi disebutkan di sini kebun 1 ya, kebun 2 ya. Nah, kebun 2 ya, nanti Pak RT mohon ini disampaikan kepada masyarakat bahwa ketahanan pangan itu bukan omong kosong. Artinya siapapun bisa melaksanakannya. Karena keinginan dari pemerintah ya, salah satunya bagaimana masyarakat kita juga ikut serta dalam ketahanan pangan. Tadi sudah dibilang sama Ketua BUMDes, ternyata sudah menghasilkan 1 ton. Kan kalau bahasa saya itu berarti kan bukan omong-omong, gitu loh, ya. Nah itu, jadi silakan disampaikan kepada masyarakat, perhitungannya sebegini, prosesnya begini, dan seterusnya, ya. Nah jadi apa? Ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, ya, seluruh masyarakat. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Untuk desa Mendalo Indah, Mendalo Darat, Simpang Sungai Duren, harapan saya, karena kita unggul dari sisi sumber daya manusianya, ya, sudah barang tentu kita harus lebih, karena kita punya SDM yang baik lah, kita punya universitas. Oleh sebab itu jangan segan-segan, ya, dari tim BUMDes, dari kepala desa, jangan segan-segan untuk juga membuat atau menciptakan komunikasi dengan rekan-rekan kita di jajaran universitas. Ya, harapannya ini bisa kita sentuh. Artinya kegiatan yang kita laksanakan ini mendapatkan sentuhan dari sisi akademik. Ya, nah, jadi jangan segan-segan. Ya, contoh Ketua BUMDes mengatakan bahwa
kami punya kendala seperti apa itu diinventarisir lagi. Yang kemudian nggak apa-apa Bu, Ibu undang tim dari Unja. Kalau dia nggak mau, Ibu lapor sama saya. Gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Gitu loh. Karena itu biar dia nggak perlu jauh-jauh untuk neliti deket-deket saja. Gitu loh. Ya. Nah, ini timun kendalanya biasanya kan air Bu ya. Ya, air gitu loh. Nah, untuk air sebetulnya ada beberapa teknologi yang bisa digunakan metodenya ya. Nah, jadi secara garis besarnya yang namanya ketahanan pangan turunan dari Kepmenkes tersebut ya. Yang pertama itu tematik sesuai dengan jenis desanya masing-masing ya. Kemudian saya juga ingin menekankan kepada Ibu dan jajaran Bumdes ya. Jangan takut untuk berinovasi. Contoh timun. Timun udah tahu nih cara penanamannya begini. Ada nggak sih inovasi penanaman timun dengan sistem air alirannya yang bisa lebih efektif lagi? Gitu. Jadi jangan berhenti di konvensionalnya, tapi harus naik ke teknologi tepat gunanya. Ya. Jadi pokoknya jangan berhenti. Gitu. Karena apa? Karena kitalah yang menjadi universitasnya masyarakat. Karena nggak semuanya bisa sekolah di Unja, kita lah universitasnya masyarakat. Jadi jangan takut untuk uji coba, ya. Jangan takut untuk membuat inovasi. Nah, harapan saya, ya, untuk ke depan, sentuh dia dengan teknologi tepat guna, apapun itu. Tahu-tahu Desa Mandalo Indah menemukan cara panen timun dalam jangka waktu 10 menit misalnya. Nah, udah tahu lah ada alat nih, langsung jadi, gitu loh, ya. Atau ada alat yang motong kacang panjang dia nggak pernah pendek, tetap kacang panjang misalnya. Nah, ya. Jadi itu. Kenapa? Karena selama ini teknologi tepat guna itu hilang, ya, hilang. Padahal kalau diskusi dengan petani, selalu mereka mempertanyakan hal-hal yang kita lakukan setiap hari, hal-hal yang nyata, ya, hal-hal yang nyata, gitu loh. Nah, jadi tolong juga dibantu dengan nanti teknologi tepat guna, ya. Kemudian dari sini hasil panennya itu jual kemana Bu? Sementara di masyarakat. Di masyarakat, terus Ada juga yang ini apa namanya penjual pedagang besar di Mandalika. pedagang besar di Mandalika, tapi di masyarakat, disebar di masyarakat. Oke. Jadi sampailah masyarakat terbantu atas ketahanan pangan kita. Ya, kalau bibit dulu awalnya dari di toko pertanian. Nah, ya nggak apa-apa, maksud saya gini, saya kasih analogi ya. Ada sebuah tempat, dia misalnya kita ini kacang panjang misalnya, kacang panjang ini timun putarannya berapa bulan? 1,5 bulan. Penanaman bibitnya sekali itulah, ya. Jadi ada ya, saya kasih analogi ya, ada. Misalnya dia lele, ya, lele. Desa tersebut itu sudah panen lele itu 4 bulan, panen lele terus, ya. Yang selama dia punya panen lele tersebut, bibitnya itu selalu ngambil di luar. Gara-gara itu masyarakatnya buat pembibitan lele di rumahnya, itu loh. Karena si masyarakat itu tahu buangnya kemana, buangnya ke Bumdes, itu loh. Jadi dia buat nih, Pak, kenapa? Karena kami udah tahu buangannya Bumdes, itu loh, ya.
tinggal dibuang ke BUMDes. Si yang rumah tangga tersebut dia jual bibit, dia mendapatkan keuntungan bersihnya itu sekitar 1 sampai 2 juta. Gitu loh. Nah, baru berapa kakak? Saya tanya, baru 5 kakak Pak. Oh nggak apa-apa. Tapi setidaknya BUMDesnya sudah bermanfaat atas 5 kakak tersebut. Ya, nah, itu salah satu ilustrasi bahwa tidak tutup kemungkinan kita itu loh. Yang tadi katanya jual ke masyarakat kita, yang kemudian masyarakat kita jualan, yang selama ini dia ngambilnya jauh, pakai biaya, gara-gara ketahanan pangan Mandalo Indah, ya, dia bisa dapat lebih untung lebih baik lagi, ataupun putaran sayurannya bisa lebih teratur lagi. Yang selama ini mungkin dia bingung nih, mau jualan tapi bahan bakunya nggak ada. Ya, nah itu salah satu wujud ketahanan pangan. Berarti udah tercapai lah ketahanan pangannya. Ya, oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Desa Mandalo Indah. Saya ulangi, tidak akan kita duduk sama-sama di sini kalau BUMDesnya tidak kerja keras, kalau pemerintah desanya tidak kerja keras, kalau seluruh lembaga kemasyarakatan desa mulai dari BPD, RT, ya tidak bekerja sama, tidak akan mungkin ini bisa terjadi. Ya, oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan panen perdana Kebun Ketahanan Pangan Desa Mandalo Indah secara resmi saya nyatakan dimulai. Hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Mandalo Indah, kami mengundang Bapak Camat Jambi Luar Kota, Bapak Dede Novianto Esos, Bapak Kepala Desa Mandalo Indah, Bapak Muslim SE, Ibu TAPM Kabupaten Muaro, Ibu Dharma Etika, Direktur BUMDes Mahesa Jaya, Ibu Maisoroh, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Bapak Joko Juwanto. Kepada Bapak dan Ibu disilakan. Ya, tanggapan saya kegiatan hari ini sangat luar biasa ya, karena memang terkait dengan kegiatan ketahanan pangan Desa Mandalo Indah sudah melakukan panen perdana untuk tematik timun. Jadi harapannya kegiatan ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain bahwa ternyata Desa Mandalo Indah yang notabene-nya arealnya perumahan itu masih bisa mewujudkan ketahanan pangan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.